Halo para manusia, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film bukan sembarangan film berjudul Creation of the God, Kingdom of Storm Part 1 yang dirilis pada tahun 2023. Jadi film ini mengisahkan awal hancurnya dinasti Shang yang diliputi oleh konflik antara dewa, iblis, dan manusia. Gimana kisah keseruan konflik mereka? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan suara Mbah Bagong yang menjelaskan terciptanya dunia, di mana salah satu mitologi Tiongkok yang disebut Pangu memisahkan bumi dan langit. Ia lalu berubah menjadi matahari, bulan, gunung, dan sungai. Sementara Dewi Nuwa membuat patung dari tanah liat, kemudian meniupkan roh sehingga terciptalah manusia. Sebelum meninggal, Dewi Nuwa meninggalkan pusaka yang disebut sebagai Feng Shen Bang dan menyuruh Dewa Kunlun agar menyimpannya. Pusaka itu konon bisa menyelamatkan dunia, dan yang bisa membukanya hanyalah raja dari segala raja. Seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai muncul, di mana Raja Cheng Tang mendirikan dinasti Shang dan ada 4 adipati yang tersebar di timur, barat, selatan, dan utara. Dari 800 raja yang lain, mereka mengakui kalau Raja Shang merupakan raja dari segala raja. Namun, 500 tahun kemudian, Raja Suhu dari Jinzhou tak mau menyerahkan upeti atau hartanya dan malah menantang Raja Diyi dari dinasti Shang. Setelah kejadian itu, Raja Diyi menugaskan putra keduanya yaitu Yin Shao ke medan perang, dan Yin Shao pergi membawa pasukan khusus yang ia latih sendiri. Yin Shao lalu tiba dengan memimpin resimen yang terdiri dari para pemuda. Para bujangan ini merupakan anak-anak dari para adipati maupun raja lain yang disandra dan dilatih secara pribadi oleh Yin Shao. Salah satunya adalah Su Guanxiao yang merupakan putra dari Suhu. Karena Raja Suhu melakukan pemberontakan, maka Su Guanxiao rela bunuh diri untuk menanggung kesalahan ayahnya. Setelah itu, Yin Shao mengerahkan pasukan ke Tapel untuk menyerang benteng Jinzhou. Ketika benteng Jinzhou jebol, pasukan Yin Shao mulai bergerak ke arah benteng. Meskipun dihujani ribuan anak panah, pasukan tersebut tetap terus maju. Sampai akhirnya mereka berhenti karena kuda mereka ketakutan saat melihat kobaran api. Maka dari itu, para pemuda pun kembali ke hadapan Yin Shao. Yin Shao yang tak kehabisan akal kemudian menutup mata semua kudanya sehingga kuda-kuda tersebut dapat masuk ke benteng dan mulai membantai pasukan Yin Shao tanpa ampun. Ketika pasukannya tinggal sedikit, Suhu dan putrinya yang bernama Sudaji mencoba untuk melarikan diri ke arah makam Xuan Qian. Namun mereka malah dihadang oleh Yi Shao dan para resimennya. Dalam pertempuran itu, Suhu berhasil melukai Yi Shao di atas sebuah makam, di mana darah Yi Shao jatuh di atas sebuah kendi berisi siluman rubah dan mulai membakar segel berumur 500 tahun yang lalu. Dengan jurus pelintiran dengkul, Yi Shao akhirnya berhasil membunuh Suhu. Melihat ayahnya terbunuh, Sudaji pun memilih untuk bunuh diri demi kehormatannya, tepat saat mereka tertimpa reruntuhan salju. Setelah runtuhan selesai, prajurit pemuda dikejutkan dengan Sudaji yang entah mengapa masih hidup.
namun raut wajahnya sedikit pucat dan tingkah lakunya sangat aneh. Rupa-rupanya, Sudaji ini sudah dirasuki oleh siluman rubah yang berhasil lolos. Para anak buah Yisao kemudian hendak membunuh Sudaji, namun mereka tak kuat oleh kecantikan wajah Sudaji. Melihat Sudaji sangat menggiurkan, Yisao pun membawa Sudaji dan kepala suhu ke istana. Sesampainya di istana, Yisao menyerahkan kepala suhu kepada ayahnya, yaitu Raja Diji. Singkat cerita, saat Yisao sedang membersihkan lukanya, Sudaji tiba-tiba merangkak mendekati Yisao dan menjilat lukanya yang membuat seketika luka Yisao sembuh total. Tak hanya itu, Sudaji juga tahu kalau keinginan Yisao ternyata adalah menjadi raja dari seluruh raja. Sudaji lalu menawarkan jasa ilmu magisnya dan raganya untuk membantu mewujudkan keinginan Yisao. Tentu saja, Yisao langsung menerimanya. Acara pesta kemenangan pun diadakan. Namun, di tengah acara, kakak dari Yisao yaitu putra mahkota Yinki tiba-tiba menggila dan membunuh Raja Diji. Para resimen pun siap siaga untuk melawan balik Yinki. Sampai salah satu resimen bernama Jiva yang merupakan anak dari adipati bagian barat secara langsung membunuh Yinki. Karena kini Raja Diji dan anak tertuanya meninggal, alhasil tahta kerajaan Shang pun akan diserahkan ke Yisao. Sementara itu, para dewa di Kunlun sedang berdiskusi apakah Feng Shengbang akan diserahkan ke Yisao. Setelah berdiskusi yang menghasilkan kebingungan, salah satu murid dari Dewa Maha Agung Yuanxi Tianzun yaitu Jiang Zia dengan sukarela merelakan keabadiannya yang ia pelajari selama 40 tahun untuk mengirimkan pusaka Feng Shengbang tersebut ke raja dari segala raja. Karena jika ia siap menyerahkan pusaka itu, maka Jiang Zia harus rela kehilangan keabadiannya. Jiang Xia pun menerima hal itu dan ia memulai perjalanannya dengan dikawal oleh muridnya yaitu Dewa Neza dan Yang Jian. Kita kembali lagi ke kerajaan Shang, di mana Yisao mengadakan upacara naik tahta. Namun selama penobatan, si peramal menemukan adanya masalah di masa depan. Hal itu karena pembunuhan yang terjadi dalam keluarga kerajaan bisa mengibatkan kutukan besar pada dinasti Shang. Alhasil, Yisao pun berjanji akan membangun tumpukan kayu yang tinggi untuk membakar dirinya sendiri sebagai ritual menenangkan para dewa dan menyelamatkan alam. Singkat cerita, di malam harinya, putra Raja Yisao yaitu Yin Jiao yang sedang mencari sekuteng tiba-tiba tak sengaja melihat siluman rubah sedang makan organ milik pekerja istana. Tak berpikir panjang, Yin Jiao pun mencoba untuk menangkapnya. Namun siluman tersebut sangat lincah dan lari ke kamar Yisao. Sesampainya di sana, Yin Jiao menemukan kalau siluman rubah telah menghilang dan malah mendapati ayahnya habis berkimochi dengan Sudaji. Beberapa hari kemudian, Jiang Xia, Neza, serta Yang Jian sampai di depan istana dan melihat tumpukan kayu yang sedang dibangun. Tapi kedatangan mereka bertiga malah dikira kuli oleh salah satu pria, yang akhirnya membuat Neza marah dan melempar pria tersebut sampai mengenai gajah. Karena hal itu, gajah pun mengamuk dan membuat kerusuhan hingga menjatuhkan beberapa balok kayu besar. Dengan sigap, Neza dan Yang Jian pun menangkap balok-balok tersebut sebelum akhirnya mengenai pekerja lain.
Yin Jiao yang melihat kemampuan hebat mereka pun membawa ketiganya ke hadapan Raja Yizhou dengan tujuan untuk membantu ayahnya lepas dari kutukan besar. Sementara itu, seorang alkemis bernama Shen Gongbao menghadap ke raja untuk menunjukkan kemampuannya melepaskan kepala tanpa membuatnya mati. Karena hal itu, mungkin saja bisa membantu Yizhou saat menjalani ritual membakar diri. Tapi untuk menguasai ilmu itu, ia harus berlatih selama ribuan tahun yang tentunya waktu tak lama bagi Yizhou. Tak lama kemudian, Yin Jiao muncul bersama Jiang Xia, Neza, dan Yang Jiang untuk menyerahkan Feng Xingbang yang konon bisa melepaskan kutukan. Dengan nyawa manusia, pusaka itu menjadi semakin kuat. Jadi, Yizhou pun berniat untuk membunuh lebih banyak orang agar pusaka itu menjadi tak terkalahkan. Dari situlah, Jiang Xia sadar kalau Yizhou orang jahat dan tak berhak mendapatkan Feng Xingbang. Ia pun langsung mengambil kembali Feng Xingbangnya dan mengelabui mereka agar bisa kabur. Sedangkan Neza dan yang lainnya mengelabui orang-orang yang mencoba mengejar Jiang Jia. Di samping itu, Yin Jiao berhasil mengejar Jiang Xia sampai ke tengah hutan bersama sahabatnya yaitu Jifa. Begitu pula dengan Neza dan Yang Jian yang baru saja tiba. Di situ Jifa berhasil mengambil pusakanya dan agar tak ada rebutan lagi, ia pun memutuskan untuk membuangnya ke sungai. Tanpa ragu, Jiang Xia pun terjun untuk mengambil pusaka tersebut. Tapi untungnya, Neza berhasil menyelamatkan Jiang Xia. Sementara itu, Shen Gongbao menemui gurunya yang berupa lautan untuk memberitahu kalau Feng Xingbang sudah ditemukan. Jadi, sang guru memberinya mantra baru agar Gongbao bisa merebut pusaka Feng Xingbang tersebut. Di lain tempat, ayah Jifa yaitu Ji Chang yang merupakan adipati barat sedang melakukan perjalanan ke kerajaan karena keempat adipati harus melakukan penyambutan raja baru. Di tengah perjalanannya, ia lalu menemukan bayi siluman berkulit hijau. Karena kasihan, Ji Chang pun berniat untuk merawatnya. Bersama dengan itu, ketika Dewa Kunlun muncul, di mana Neza menyarankan Ji Chang agar membunuh bayi tersebut sebelum akhirnya siluman itu tumbuh menjadi jahat. Namun Ji Chang tetap kekeh ingin merawatnya karena jahat atau tidaknya, seorang tergantung bagaimana cara didiknya. Jadi, Jiang Jia pun menyarankan agar bayi siluman itu dibawa ke Kunlun untuk dibesarkan. Ji Chang akhirnya setuju dengan saran itu dan menamai bayi tersebut Lei Zhenzi. Selang tak lama, Ji Chang diam-diam mengadakan pertemuan rahasia dengan ketiga adipati dari wilayah timur, selatan, dan utara. Mereka sebenarnya tak setuju dengan kenaikan tahta Yizhou, apalagi kutukan itu sudah mulai muncul, seperti adanya wabah, air bau, serta gagal panen di mana-mana, dan juga banyaknya bayi baru lahir mati seketika. Tapi tanpa disadari ternyata percakapan mereka didengar oleh Jifa. Jifa pun marah karena berpikir kalau keempat adipati mengkhianati Raja Yizhou dan membawa pasukan untuk membawa para adipati ke hadapan raja meskipun Ji Chang merupakan ayah kandung Jifa sendiri. Sesampainya di sana, Raja Yizhou meminta keempat resimen untuk membunuh keempat adipati yang merupakan ayah kandung masing-masing dengan dalih kalau mereka sudah berkhianat kepada raja. Dan sebagai gantinya, keempat resimen itu akan mewarisi kedudukan ayah mereka sebagai adipati.
Chong Ying Biao yang merupakan putra dari Adipati Utara pun tanpa ragu membunuh ayahnya, yang membuat dirinya kini menduduki posisi Adipati Utara. Sedangkan putra Adipati Selatan menolak dan menyerang Yizhou, namun Yizhou malah membunuh balik Adipati Selatan serta putranya tersebut. Kemudian Adipati Timur menusuk dirinya sendiri menggunakan pedang putranya Jiang Wenhua agar Wenhua tetap hidup. Saat giliran Jiva dengan cerdiknya berpendapat kalau ayahnya adalah seorang pengkhianat, dan untuk menanggung pengkhianatan adipati lainnya, Ji Chang harus dieksekusi. Alhasil Ji Chang pun tak jadi dibunuh dan dipenjara untuk sementara waktu. Singkat cerita, di malam harinya saat Yizhou dan Sudaji sedang mandi, Ratu Jiang datang untuk meminta Yizhou agar membunuhnya saja, karena raja sudah membunuh banyak orang. Dan dengan kematian ratu, Yizhou mungkin bisa sadar akan kesalahannya. Namun, Sudaji yang sekarang sudah jadi permaisuri favorit raja menghentikan aksi ratu dan menyuruhnya agar menikmati hidup saja. Dalam kesempatan inilah, Ratu Jiang mencoba untuk membunuh Sudaji. Namun Sudaji membalikkan serangan dan malah membunuh si ratu. Karena kejadian itulah, Yin Jiao tak terima dan berniat untuk membunuh Sudaji. Namun sesampainya di sana, ia malah menemukan rubah putih sebelumnya yang ternyata adalah Sudaji. Sudaji kemudian menghindari semua serangan dari Yin Jiao, yang malah membuat pedang Yin Jiao hampir mengenai ayahnya dan mengira kalau Yin Jiao ingin membunuhnya. Alhasil, Yizhou pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Yin Jiao. Yin Jiao lalu melompat ke sana kemari untuk melarikan diri sampai akhirnya Jiva membantunya untuk kabur. Keesokan harinya, Chong Ying Biao dan Jiva duel karena Yin Biao sangat yakin kalau Jiva menyembunyikan Yin Jiao. Namun duel itu terhenti saat kakak Jiva yaitu Bo Yikao muncul membantu Jiva. Di malam harinya setelah tarian sakne dari Sudaji, Bo Yikao memohon ke Yizhou agar memaafkan Ji Chang. Bahkan ia juga bersedia menggantikan eksekusi Ji Chang demi agar ayahnya dibebaskan. Yizhou pun menuruti kemauan Bo Yikao tersebut. Setelah membunuhnya, daging Bo Yikao lalu dijadikan bakwan dan disajikan ke Ji Chang. Awalnya Ji Chang tak tahu dan menikmati sajian tersebut. Sampai akhirnya Yizhou memberitahu kalau yang dimakan adalah daging Yikao, yang akhirnya membuat Ji Chang shock dan mengamuk. Sementara itu, Yin Jiao bersembunyi di tempat pendeta agung bernama Bigan. Bersama dengan itu, Jiang Xia mengendap-endap ke tempat Bigan namun tertangkap oleh Jiva. Di sana, Xia kemudian mengungkapkan kejahatan Yizhou. Akan tapi Yin Jiao masih percaya kalau ayahnya jahat karena dihasut oleh siluman rubah. Alhasil mereka pun bekerjasama untuk mengungkapkan sifat asli Sudaji. Di keesokan harinya saat Yizhou dan Sudaji sedang melakukan upacara pada leluhur, Bigan sebagai pendeta agung lalu mengungkapkan kalau Sudaji adalah siluman rubah dan hendak membunuhnya. Namun aksi itu langsung dihentikan oleh Yizhou yang sudah buncin sama si Dujaji. Alhasil, Bigan pun mengorbankan hati ajaibnya untuk dimakan oleh Sudaji agar siluman rubah itu keluar dari tubuhnya. Dan benar saja, saat Sudaji makan hati tersebut, siluman rubah pun keluar dari tubuhnya. Tapi,
Ternyata Yizhou sudah tahu tentang siluman rubah tersebut dan tak mempermasalahkannya, karena darahnya lah yang membuka segel tersebut yang dibuat oleh nenek moyang Shao. Sehingga hanya siluman rubah yang tahu keinginan Yizhou dan bisa mengabulkannya. Dan kematian Raja Di sebelumnya juga ternyata ulah siluman rubah tersebut. Bi Gan pun terkejut dengan pernyataan Yizhou dan dengan yakin kalau dinasti Shang akan hancur. Begitu pula dengan Yin Jiao yang kecewa terhadap ayahnya dan mencoba untuk menyerangnya. Namun usahanya gagal dan ia ditangkap oleh penjaga lain. Siluman rubah itu lalu kembali ke tubuh Sujaji, sedangkan Jiva diperintahkan oleh Yizhou untuk membunuh ayahnya yaitu Ji Chang. Dengan begitu, Jiva akan dijadikan putra mahkota dinasti Shang serta pewaris Yizhou. Jiva pun terlihat nurut dan langsung menemui ayahnya. Di hari berikutnya, Jiva lalu menyerahkan bungkusan yang menyerupai kepala terpenggal, dan mungkin itu adalah kepala Ji Chang. Sementara itu, Yin Jiao dieksekusi di depan umum. Namun, saat hendak eksekusi, Jiva tiba-tiba menyerang balik Yizhou dan para resimen pengikutnya melakukan pemberontakan untuk menyelamatkan Yin Jiao. Dan ketika Yin Xiao membuka bungkusan itu, ternyata isinya bukan kepala Ji Chang, melainkan tanah. Di tengah kerusuhan itu, Zhang Yinbiao yang gila tahta serta sangat tuntut Yizhou lalu menghampiri Yin Jiao dan tanpa ragu memenggal kepala Yin Jiao. Selang tak lama, Neza serta Yang Jian kemudian muncul. Keduanya membawa kepala dan tubuh Yin Jiao ke Kulkun untuk disembuhkan. Sementara itu, Jiva masih terlibat duel sengit dengan Yizhou. Sampai akhirnya, Jiva berhasil menusuk Yizhou dengan pedangnya dan menjatuhkannya ke dalam drum. Setelah itu, Jiva melarikan diri bersama Jiang Xia dan beberapa resimen lainnya. Sedangkan Ji Chang yang masih hidup kabur dengan kudanya. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh pasukan Shang. Sampai akhirnya, benda aneh berwarna hijau jatuh dari langit dan saat terbuka, ternyata itu adalah Lei Zhenzi, siluman hijau yang sempat diselamatkan oleh Ji Chang saat masih bayi. Dan kini, giliran Lei Zhenzi menyelamatkan Ji Chang lalu membawanya pergi ke tempat asal Ji Chang yaitu kota Shiki. Di sisi lain, Shen Gongbao lalu memindahkan jiwanya ke dua patung Toti dan membuatnya agar mengejar Jiva serta yang lain. Di tengah pengejaran itu, Jiva sadar kalau yang dikejar patung-patung itu adalah Jiang Xia yang membawa Fang Shengbeng. Jadi, keduanya pun bertukar pakaian untuk menarik patung-patung tersebut. Jiva lalu dengan lincah mengendarai kudanya untuk menjebak patung pertama di hutan. Ia kemudian lanjut memancing patung kedua ke air terjun Hukao dan menusukkan panah ke matanya sebelum akhirnya Jiva terjun ke sungai tersebut. Sampai di situ saja, Shen Gongbao juga mengirimkan segerombolan gagak untuk mencari Jiang Xia berada. Tak lama kemudian, Jiva berhasil selamat dari arus sungai. Ia lalu kembali menaiki kudanya menuju ke kota Shiki dan berkumpul kembali dengan ayah kandungnya yaitu Ji Chang. Setelah semuanya mereda, Sudaji menemukan kalau Yizhou telah mati. Ia lalu menggunakan kekuatan siluman rubahnya untuk menghidupkan kembali Yizhou dan ternyata itu berhasil. Di dalam after credit, kita diperlihatkan dengan Jiang Xia yang sedang memancing.
tapi harus terhenti setelah melihat segerombolan gagak yang dikirim oleh Shen Gongbao. Di samping itu, Wenzong yang merupakan pembimbing agung dinasti Shang yang sudah berperang selama 10 tahun, akhirnya kembali ke ibu kota bersama para jenderalnya termasuk 4 siluman raksasa. Dan film pun bersambung dan akan dilanjut setelah dirilis keduanya nanti. Oke guys, itulah alur cerita film Creation of the God, Kingdom of Trump. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, taatilah saran dari Mbah Bagong. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.